teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspitasari. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 PGSD yang berasal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya akan sedikit mempresentasikan hasil desain artefak seminar pembelajaran yang telah saya buat. Namun sebelum saya presentasikan hasil desain artefak yang telah saya buat, saya akan terlebih dahulu mereview sedikit tentang pengalaman pembelajaran saya selama melakukan PPG Prajabatan. Dalam melakukan PPG Prajabatan, ini saya telah menempuh beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan ini, saya belajar tentang perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan, guru menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa terdapat dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan ini pentingnya mengubah mindset dari sebelumnya pembelajaran yang dilakukan secara teacher center menjadi student center agar pembelajaran yang dilakukan dapat memerdekakan peserta didik. Untuk pengalaman pembelajaran yang kedua adalah mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Makna yang saya peroleh ketika mempelajari mata kuliah pemahaman ini, yaitu sebagai seorang guru perlu memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik secara menyeluruh. Mengingat setiap anak berasal dari latar belakang yang berbeda agar dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan lesson plan atau RPP yang sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik, untuk memberikan asesmen yang tepat yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk yang ketiga ada proyek kepemimpinan yang ada dua, yaitu proyek kepemimpinan 1 dan proyek kepemimpinan 2. Pada proyek kepemimpinan 1 ini, saya diajarkan untuk menyusun proyek, merencanakan dan merumuskan visi dan misi menjadi seorang guru, dan membuat rancangan disertai dengan indikator penjabaran dari sebuah visi yang dibuat, di mana nanti kedepannya akan membawa suatu perubahan yang baik bagi pembelajaran tentunya dan dapat diimplementasikan saat sudah terjun langsung dalam sebuah sekolah. Untuk PPL 2, untuk proyek kepemimpinan kedua, dalam mata kuliah ini kami diminta untuk praktik terjun langsung di lapangan dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan merancang sebuah desain inovasi atau pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah dengan jurusan kita yang diabdikan kepada masyarakat, dan program tersebut harus bisa berjalan secara terbimbing dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Program yang kami pilih yaitu mengadakan sebuah kursus pembelajaran ataupun semacam praktik pembelajaran di salah satu desa, mengajarkan tentang bagaimana cara membuat desain batik dan mengajarkan anak-anak di sana untuk membaca. Mata kuliah berikutnya yaitu PSE, Sosial Emosional, proses belajar sosial emosional. Pada mata kuliah Sosial Emotional Learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik,
dan dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi pada mata kuliah PSE ini, kita sebagai calon seorang guru profesional diajarkan untuk dapat mengontrol dan mengolah emosi sebaik mungkin agar dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Kemudian ada mata kuliah nilai kejuangan. Dalam mata kuliah ini banyak hal yang saya pelajari. Salah satunya yaitu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kejuangan para pahlawan berupa memahami pengertian sejarah dan bangsa, nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia, nilai dan prinsip yang diwariskan, hakikat mempelajari perjuangan bangsa yang dikemas berdasarkan globalisasi saat ini. Kemudian lanjut pada mata kuliah berikutnya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD. Pada mata kuliah ini dikenalkan pendekatan yang disebut dengan culturally responsive teaching atau merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Lanjut Kemudian lanjut pada mata kuliah berikutnya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD. Pada mata kuliah ini dikenalkan pendekatan yang disebut dengan culturally responsive teaching atau merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Lanjut pada PPL 2. Pada mata kuliah PPL 2 ini
sebagai mahasiswa diminta terjun langsung di lapangan dengan melakukan praktik dalam beberapa siklus pembelajaran yang dibimbing. Kemudian kami diminta untuk membuat video pembelajaran dan rencana tindak lanjut bersama dengan dosen pendamping. Ada mata kuliah berikutnya yaitu conceptual thinking. Dalam mata kuliah ini kita diajarkan untuk berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menemukan memilih solusi yang efektif, efisien, optimal dalam menyelesaikan sebuah masalah agar lebih cepat dan akurat. Sehingga kita dituntut untuk berpikir kritis seperti prinsip pada sebuah komputer. Nah, menuju juga intinya yaitu desain, inovasi dan rencana tindak lanjut yang saya ambil pada seminar proposal ini, yaitu saya mengambil mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 di SD, tepatnya pada topik 5 yang berjudul implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di sekolah dasar. Alasan saya kenapa saya memilih mata kuliah ini sebagai desain inovasi pembelajaran saya karena selama mata kuliah ini berlangsung saya terkesan dengan materi yang diajarkan pada topik ini. Dalam topik ini saya diajarkan yang pertama tentang telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan SD yang dikaitkan dengan teori belajar seperti teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif sosial, dan teori belajar konstruktivisme. Selain itu, saya juga mempelajari tentang motivasi belajar dan pola pikir mindset pada peserta didik yang diimplementasikan prinsip dan strategi pembelajaran sesuai dengan paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Yang dilanjutkan dengan analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Kemudian setelah menerapkan strategi itu diwujudkan dengan menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpikir pada ekosistem pembelajaran. Dilanjutkan pada tahap akhir yaitu membuat laporan praktik dan refleksi praktik yang dibuat sebagai rencana tindak lanjut. Kemudian langsung saja saya akan mempresentasikan desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut yang telah saya susun sebagai berikut ini dengan pertanyaan pematik yang telah ada di dalamnya. Yang pertama, topiknya yang saya ambil yaitu pengajaran dan asesmen bertema implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice dari materi pada topik 5 ini yaitu prinsip pembelajaran paradigma baru, yang kedua prinsip asesmen dalam paradigma baru. Prinsip pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, kesesuaian dengan kebutuhan belajar dan menggambarkan karakteristik peserta didik yang beragam sehingga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna.
Pembelajaran kedua yang saya ambil yaitu tentang prinsip asesmen dalam paradigma baru. Pada paradigma baru ini, asesmen dirancang sesuai dengan fungsinya, dengan memperhatikan teknik waktu pelaksanaan asesmen agar efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, penyusunan asesmen dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya yang berguna untuk refleksi meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian di dalam artefak yang dibuat terdapat pertanyaan pematik, yaitu tuliskan desain invensi atau inovasi yang dikembangkan sebagai pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yang dapat saya ambil yaitu penggunaan media yang dikaitkan dengan materi dan pengetahuan siswa berdasarkan karakteristik peserta didik. Jadi kita sebagai calon guru profesional, pentingnya bagi kita untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang kita ajar agar kita dapat dengan mudah menentukan media dan strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, yang bermakna bagi saya yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik yang berkaitan dengan penciptaan suasana kelas yang nyaman, aman bagi peserta didik. Kemudian, hal berbeda apa yang sekiranya dapat saya lakukan? Hal yang berbeda yang dapat saya lakukan yaitu setelah saya mempelajari mata kuliah ini, khususnya pada topik 5 ini, saya mengetahui karakteristik siswa. Saya mampu mengetahui kemampuan awal dengan mengukurnya menggunakan asesmen sehingga dapat menentukan strategi yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Rencana tindak lanjut yang saya ambil yaitu berkolaborasi membuat perencanaan proses pembelajaran RPP dan asesmen yang efektif yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik dengan berbagai faktor yang ada di dalam bentuk artikel. Artikel yang saya susun berjudul Best Practice Menghargai Kebinekaan Suku Bangsa Sosial Budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau lebih kita kenal dengan PBL. Untuk pelaksanaan penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap pemahaman konsep dan berpikir kritis peserta didik siswa kelas 4 SD Negeri Bengkol 1 Nguter melalui materi kebinekaan suku bangsa sosial budaya dalam Bingkai Tunggal Ika. Dalam makalah yang dibuat dan dilampirkan akan disajikan rencana penerapan PBL dalam bentuk RPP. Materi pembelajaran memahami menyebutkan keberagaman agama dan keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Alasan saya mengapa memilih mata pelajaran ini dan materi ini untuk saya gunakan karena pada harus bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa, dan saya berharap melalui materi pembelajaran yang saya pilih ini, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit identitas RPP yang saya buat, yang berjudul Keanekaragaman Budaya
mata pelajaran PPKN fase B kelas 4. Kompetensi awalnya yaitu peserta didik dapat mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Capaian pembelajaran yang diharapkan, peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa sosial budaya dalam bingkai tunggal ika. Model dan metode, modelnya yang saya ambil yaitu problem based learning, kemudian metodenya berupa diskusi kelompok, penugasan, dan ekspositori. Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar peserta didik dapat memahami dan menyebutkan keragaman agama dan keragaman sosial yang ada di Indonesia, sehingga dengan sendirinya peserta didik dapat tumbuh sikap toleransi dan saling menghargai di tengah perbedaan masyarakat. Setelah saya melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan PBL ini dengan materi keberagaman, dapat saya tarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan pembelajaran diperoleh hasil asesmen dan perubahan karakteristik siswa yang cukup signifikan. Hasil yang diperoleh sangat baik, siswa mampu menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dengan memenuhi indikator yang terdapat pada rubrik penilaian. Siswa sebagai penerus bangsa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan, agen pembangunan, agen pembaruan, membangun pendidikan, dan juga memiliki semangat juang yang tinggi. Terima kasih. Teman-teman, sebelum video pembelajaran ujian seminar proposal ini berakhir, saya akan sedikit membagikan pengalaman saya selama terjun di lapangan saat praktik pembelajaran. Pada saat saya praktik pembelajaran, banyak sekali ilmu baru yang saya peroleh. Salah satunya adalah saya bisa mengenali berbagai macam karakteristik peserta didik yang ada di sekolah, mulai dari suku,
disesuaikan dengan profiling peserta didik tersebut. Jadi, melalui mata kuliah ini atau implementasi dari strategi ini, saya mempunyai ide atau sebuah gagasan untuk dituangkan dalam sebuah RPP, yang mana RPP ini saya sudah praktekkan dalam siklus saya pada PPA 1 di SDN Bengkel 1 pada kelas 4. Materinya sudah saya jelaskan dan paparkan pada video sebelumnya, yaitu tentang gotong royong dan keberagaman. Saya berharap dengan adanya pelajaran ini, saya dapat mengajarkan pada peserta didik saya untuk dapat bersikap tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati antar sesama, dan bersikap toleransi di tengah perbedaan. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, saya mendapatkan banyak sekali dukungan, baik itu dari teman-teman ataupun dari guru-guru di sana. Sekolah di sana juga menyediakan fasilitas pembelajaran yang tentunya sangat mendukung dengan yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Jadi, sekolah tersebut juga sudah memfasilitasi apa yang saya butuhkan untuk pembelajaran tersebut, dan siswa di sana sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran yang bertemakan dengan gotong royong dan kebersamaan saling menghargai. Latar belakang yang paling utama saya mengambil materi ini dikarenakan pada dasarnya profil pelajar Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang takwa pada Tuhan dan memiliki karakter-karakter yang baik, yang mandiri, cerdas, dan tentunya dapat mengikuti globalisasi. Di tengah itu, sebelum siswa-siswa saya yang saya pilih ini, khususnya kelas 4 yang dalam desain pembelajaran ini terjun ke dalam masyarakat atau naik ke jenjang kelas berikutnya, mereka dapat menumbuhkan rasa dalam diri mereka untuk bersikap toleransi antar sesama di tengah perbedaan dan dapat menghargai orang yang lebih tua. Misalnya saja, karena pembelajaran yang saya lakukan ini setelah pandemi berlangsung cukup lama, sehingga karakter-karakter saya latar belakang itu karena karakter-karakter dari peserta didik ini saya lihat itu semakin menurun, bukan menurun tapi sedikit menurun dikarenakan adanya pandemi, sehingga mereka masuk sekolah baru beberapa bulan saja, dan karakter-karakter sedikit berkurang dari mereka. Melalui mata pelajaran ini saya berniat untuk menumbuhkan karakter tersebut, menanamkan pada diri mereka untuk bisa saling menghormati antar sesama dan menjaga kerukunan. Untuk kedepannya, dari pembelajaran yang telah saya lakukan dan dengan penulisan artikel ini, semoga dapat bermanfaat untuk orang lain dan untuk saya sendiri, khususnya agar lebih bisa meningkatkan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dari pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.